Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama SVP Kanaka Hita Solvera, Johnson Nasrial. Ya, selamat pagi Pak Johnson. Ya, ini Selamat pagi, Pak. IHSG kan kemarin ditutup melemah dan pagi ini dibuka juga menguat. Tapi terakhir itu baru saja kita lihat sudah merah lagi ini ya. Nah, ini seperti apa prediksi Anda untuk IHSG sepanjang hari ini? Ketika IHSG melanjutkan kenaikan 2 hari berturut-turut ya, itu juga sudah mencapai gain hampir kurang lebih sekitar 5%. Nah, artinya secara teknikal itu akan ada gap di antara 4.800 sampai 5.200. Nah, jadi artinya itu IHSG masih rentan koreksi di level antara 5.000 sampai 5.016. Nah, ketika menembus support area itu IHSG masih akan rentan koreksi kembali, yaitu di bawah 5.000, antara level 4.900 sampai 4.990. Nah, jadi rentan koreksi tersebut membuat IHSG 2 hari ini cenderung koreksi, tapi itu pun juga koreksinya udah mulai terjadi. Itu kalau kita melihat secara teknikal. Ya, baik Pak Johnson. Jadi rilis neraca perdagangan RI ini kan surplus. Nah, sementara ekspor impor Betul. turun secara year on year. Nah, apakah Betul. sentimen ini masih menjadi katalis negatif bagi IHSG? Itu salah satu faktor. Karena kita sudah mengalami surplus neraca perdagangan 4 bulan berturut-turut. Dan itu pun juga neraca perdagangannya juga sangat besar, yaitu rata-rata hampir di atas 2 miliar US dollar. Nah, neraca perdagangan surplus bukan berarti perekonomian India bagus gitu. Artinya menunjukkan bahwa demand secara domestik masih melemah. Nah, karena kalau kita melihat posisi neraca perdagangan kemarin, itu ekspor turun 8%, tetapi impor turun hampir 3 kali lipatnya. Nah, justru kalau impor penurunan yang sangat tajam, itu menunjukkan bahwa demand secara lokal masih itu terlihat dari neraca perdagangan yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi inflasi. Sisi inflasi dari Januari sampai year to date cenderung turun terus. Bahkan secara month-on-month kita mengalami deflasi dari bulan Juni ke bulan Agustus. Nah, artinya kalau dengan inflasi itu juga menunjukkan bahwa secara demand lokal atau domestik itu masih lemah. Nah, itu kalau kita melihat parameter dari dari makroekonomi. Nah, yang kita khawatirkan adalah jumlah kenaikan positif yang belum menunjukkan tanda-tanda apakah itu flat atau turun. Dan ini juga bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara Asia Tenggara. Misalnya kita ambil contoh Indonesia. Indonesia malah memberikan warning, bisa jadi kemungkinan mereka akan melakukan PSBB lagi, walaupun PSBB ketat yang pertama. Jadi PSBB pengetatan yang terjadi di Indonesia bukan hanya terjadi di Indonesia, ada kemungkinan bisa terjadi lagi di beberapa negara-negara lain. Nah, inilah bahayanya karena market belum memprediksikan faktor timbulnya jumlah peningkatan positif yang tidak menunjukkan tanda-tanda terima. Itu bahayanya kan kita memprediksikan. Nah, belum lagi memprediksikan adanya gelombang corporate efficiency. Nah, kalau gelombang corporate efficiency kita bicara PHK sementara itu yang belum diprediksikan. Jadi banyak faktor resiko downside yang belum diprediksikan oleh. Baik. Iya, baik Pak Johnson. Nah, ini sektor keuangan kan kemarin turun paling dalam nih Pak. Nah, ini bagaimana pergerakan saham perbankan pagi ini dari Anda? Yang selama adanya pengetatan PSBB, walaupun tidak semasif PSBB yang pertama, sektor perbankan, sektor consumer discretionary,
sektor retail, sektor properti dan konstruksi itu akan mendapatkan dampak negatif. Nah, tapi sektor yang mendapatkan PSBB pengetatan, sektor yang mendapatkan dampak positif itu seperti sektor telekomunikasi, basic consumer good, dan juga mungkin sektor kelapa sawit. Karena kelapa sawit itu juga adalah bahan yang paling dibutuhkan untuk bahan dasar sehari-hari. Ya. Baik Pak, lalu rekomendasi saham dari Anda seperti apa Pak? Based on apa tadi yang saya sebutkan, jadi kita hindarkan perbankan, kita hindarkan sektor retail, dan kita hindarkan sektor properti. Artinya kita lebih cenderung masuk sektor telekomunikasi seperti Excel. Excel itu boleh kita antara level 2000 sampai 2050 dengan harga price di 2550. Lalu juga INDF, nah itu level antara 200 ke 7.300. Nah, Indofood juga merupakan salah satu parameter untuk sektor sawit dan juga sektor basic consumer good. Lalu juga boleh masuk di saham Unilever antara 8.000 sampai 8.050 dengan target price di 8.700. Baik, terima kasih Pak Johnson atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Bisa demikian tadi Johnson Nasrial, SVP Kanaka Hita Solvera.